Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu kita semua. Yang kedua, oleh masyarakat muda kepada beliau dipersilakan dan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah tomat, buah dibeli di pasar pagi. Salam pertama kurang semangat. Saya Wahid sekali. Mantap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Hidayah serta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik serta teman-teman seperjuangan. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, harta melimpah, akan mempunyai rezeki yang banyak sehingga kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk menghadiri mushola yang sama-sama kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmat tersebut, tidak akan bisa menghitungnya. Banyak yang nikmat Allah beri kepada kita. Contohnya seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan mulut bahkan lidah untuk berbicara. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang berpikiran dengan mengucapkan alhamdulillah sudah bersyukur. Memang itu menurut kita sudah bersyukur. Tapi definisi syukur adalah memanfaatkan fasilitas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya kita mempunyai mobil atau motor. Itu kita gunakan ke masjid. Itu contoh kecilnya. Apa gunanya? Agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman di surah Ar-Rahman yang berbunyi, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Jadi kita tidak bisa mendustakan apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita tidak diberi, maka kita harus bersabar. Allah juga menekankan di dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana Allah, la ilaha illa ana. Man la yasbir al-bala'i, man lam yashkur 'ala an-na'mai, wa man la yarda bi qada'i, falyaltamis rabban siwaya." Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku atau takdirku, falyaltamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selainku. Jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur, maka carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka gunanya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya selawat bertampaikan salam berdaunkan cinta berakalkan kasih dan sayang untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, hingga zaman keislaman yang kita rasakan sekarang ini. Marilah karena kita umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sepilih-pilih orang, bukan orang yang tidak mau bersedekah, tapi sepilih-pilih orang. Apa kata Nabi? Orang yang apabila mendengar namaku tapi enggan bersalawat kepadaku. Apa kata Muhammad?
رقت عيناي شوقا ولطيبة زلفك عشقا فأتيت إلى حبيبي فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa rindunya dari umat kepada kita. Contohnya apa? Contoh kecilnya saja. Seketika waktu Nabi Muhammad hendak meninggalkan dunia atau wafat, apa yang beliau pikirkan? Beliau tidak mengingat hartanya, tidak mengingat istrinya, tidak mengingat orang tuanya. Tapi apa yang dia ingat adalah umatnya. Apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Tetapi kenyataannya, apakah umatnya sekarang mengingat Nabi? Nah, itu dia. Itu bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukadimah. Jadi pada malam hari ini judul ceramah kita masing-masing itu adalah Al-Quran. Pertama, kita tadi sudah bahas tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Yang kedua, puasa. Puasa yang telah kita lakukan selama 23 hari atau 24 hari itu bisa memberikan syafaat. Yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran juga bisa memberi syafaat kepada kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Contohnya apa? Al-Quran bisa memberi syafaat. Jadi ketika kelak semua manusia di pada masa itu dikumpul yang jarak mataharinya hanya sekitar lebih kurang 2 jengkal, itu semua merasa kepanasan. Tetapi apa kata Al-Quran? Wahai Allah, jangan engkau dekatkan matahari kepada dia. Kenapa? Karena dia semenjak dunia dia berusaha payah dekat denganku. Maksudnya apa? Dia menjadi sahabatku, maka lindungilah dia. Makanya ada naunganku di atas kepala kita, itulah disebut dengan nama Al-Quran. Jadi Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi Al-Quran juga turun di bulan suci Ramadan yang mulia itu. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Jawabannya adalah dikarenakan Al-Quran turun di bulan yang suci. Kenapa Nabi Muhammad bisa menjadi Nabi yang paling mulia? Bahkan Imamul Rasul, Fakhrul Anbiya wa Imamul Rasul, penutupnya para Nabi dan imamnya para Rasul. Karena diturunkannya Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita semua yang ada di dunia ini bisa menjadi umat yang paling mulia? Kenapa? Karena tempat kita lah yang diturunkannya Al-Quran, di umat Nabi Muhammad lah yang diturunkannya Al-Quran. Makanya apabila kita membaca Quran satu huruf saja, itu sudah diganda dengan 10 kebaikan. Jadi tidak dimaksud dengan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi itu sudah mendapat 30 kebaikan. Jadi tidak ada ruginya kita bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran banyak-banyak, tidak ada ruginya. Walaupun kita tertatih bahkan lelah, teruslah baca Al-Quran. Kenapa? Karena memang pahalanya tidak dinampakkan secara nyata. Tapi seandainya pahala membaca Al-Quran dinampakkan secara nyata, maka saya jamin, saya bisa jamin seluruh manusia di dunia ini Islam. Seandainya pahala itu dinampakkan secara nyata. Jadi makanya banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Jadi buat adik-adik sekalian, adapun metode ataupun cara agar supaya kita lancar membaca bahkan menghafal, itu adalah dengan cara mengulang-ulang. Jadi saya punya teman itu, bapak, saya punya teman di Jawa ya, saya untuk dulu tuh punya teman. Jadi saking dia itu lancar, cepat. Mungkin kalau kita seperti orang biasa itu membaca Al-Quran 1 juz mungkin 1 jam, bahkan lebih. Tapi teman saya ini karena dia sering mengulang-ulang, bahkan sering membaca, bahkan menghafalnya 30 juz, dia dalam
orang 12 atau 11 menit itu satu juz. Jadi maka kita gak asing lagi kalau mendengar Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mengatakan Quran satu hari itu 3 kali, 2 kali. Kenapa? Karena sering diulang. Jadi kunci utamanya itu adalah supaya lancar membaca atau menghafal adalah itu mengulang. Orang yang sudah hafal, insya Allah dia pasti lancar membaca. Tapi orang yang membaca belum tentu bisa menghafal. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung hati, mohon dimaafkan. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata wa kullu khata tawwab. Sesungguhnya seluruh umat bahkan anak cucu Adam mempunyai kesalahan, dan kesalahan itu untuk dimaafkan caranya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Syarul Huda. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu kita bagi kita semua, dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari hati ke hati yang akan disampaikan oleh Bapak Didin Syarul Huda kepada beliau bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ananda Nesa dan Ananda Syarul Huda yang sudah menyampaikan tausiahnya di malam ke-24 ini, tentunya di mushola yang sama-sama kita cintai. Tentunya semoga dengan seringnya tampil jam terbang terus bertambah, insya Allah cita-cita bisa menjadi dai-dai yang kondang bisa tercapai. Tentunya karena tidak ada seorang klub yang handal tidak terlahir dari kondisi ombak yang tenang, bukan begitu Pak ya? Begitu juga tidak ada seorang mekanik yang handal dan expert terlahir dari kondisi pekerjaan yang sederhana saja. Promosi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Ananda Rio tadi, tidak lupa yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta putra-putri kami yang kami banggakan. Tentunya dapat kami sampaikan saldo sementara dari hati ke hati sampai ke malam ke-23 Ramadan sebesar 32.608.500 rupiah. Kami ulangi, saldo sementara dari hati ke hati sampai di malam ke-23 Ramadan sebesar 32.608.500 rupiah. Kami dari pengurus Mushola Hidayah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Mushola Hidayah yang sudah menginfakkan kelebihan harta dan rezekinya tentunya untuk kelanjutan pembangunan Mushola Hidayah melalui dari agenda dari hati ke hati ini ataupun melalui amplop yang disampaikan kepada amil zakat yang sudah kami titipkan, kami selipkan bersamaan dengan surat edaran zakat fitrah tentunya. Semoga target yang ke-50 juta harapannya agar bisa menyelesaikan pemasangan plafon, instalasi listrik, instalasi jaringan sound system bagian ruangan inti dan teras Mushola Hidayah dengan tercapainya di angka 50 juta
32 juta, insya Allah besok sampai di 33 juta lebih. Tentunya masih ada kekurangan 17 juta lagi. Insya Allah kalau Allah menghendaki semuanya itu bisa terlaksana. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah ada yang menitipkan kepada kami di malam ke-24 Ramadan ini. Yang pertama dari hamba Allah untuk almarhumah Ibu Hanimah SY Rp50.000. Yang kedua dari hamba Allah untuk almarhum Sofyan RS Rp50.000. Yang ketiga dari hamba Allah untuk almarhum Irwandi SY Rp50.000. Yang keempat dari hamba Allah Rp100.000. Yang kelima dari hamba Allah Rp50.000. Yang keenam dari hamba Allah Rp50.000. Yang ketujuh dari hamba Allah Rp100.000. Yang kedelapan dari hamba Allah Rp50.000. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang berkenan kembali menginfakkan kelebihan harta dan rezekinya yang saat ini akan kita alokasikan tentang pembangunan Mushola Hidayah, yaitu pemasangan plafon dan tentunya jaringan listrik dan jaringan dari sound systemnya bisa langsung disampaikan kepada kami. Dipersilakan Ayah Bunda semuanya, tentunya kami sangat sekali menunggu infak terbaik dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Insya Allah dana yang ditargetkan di angka 50 juta bisa segera terpenuhi. Amin. Sambil menunggu, barangkali masih ada yang memikir-mikir berapa yang akan diinfakannya. Tentunya kami tidak harus menunggu nilai uangnya berbentuk cash. Apabila Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan dalam bentuk transfer, dipersilakan. Insya Allah kami akan menyampaikan nomor rekening yang saat ini masih dimiliki memang oleh pengurus masing-masing pengurus Mushola Hidayah. Insya Allah kami amanah, walaupun masih rekening pribadi kami akan disampaikan kepada pengurus ataupun bendahara Mushola Hidayah. Masih ada Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau tentunya sambil menunggu, ada beberapa yang ingin disampaikan mengenai kegiatan Ramadan pada tahun ini. Yang pertama mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Insya Allah pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu akan ditutup di malam ke-28 Ramadan. Betul Pak Tua ya? Nah, harapannya di Ramadan ke-29 dan Ramadan ke-28 itu kami sudah bisa membagikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Jadi dapat kami sampaikan, penerimaan zakat fitrah di Mushola Hidayah mungkin kami meralat dari surat edaran yang kemarin akan ditutup di malam ke-28 Ramadan. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda yang mungkin belum membayarkan zakat fitrahnya, kami sangat menunggunya di Mushola Hidayah. Insya Allah dimulai dari pukul 9 pagi sampai pada sholat tarawih berjamaah setiap harinya sampai malam ke-20 Ramadan. Apalagi Ayah Bunda, Bapak Ibu yang akan pulang kampung, kami sangat berharap sekali agar bisa membayarkan zakat fitrahnya di Mushola Hidayah. Yang selanjutnya, sambil menunggu barangkali ada yang mau menginfakkan kembali, kami mengingatkan kembali barangkali dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya mendapat informasi dari warga kita khususnya di RT 3 ini, ada yang baru menetap dan berstatus putra putrinya yatim. Mohon segera dikabari ke kami, karena malam ini kami akan mengantarkan data dari RT kita ke Masjid Nurul Iman. Dan tentunya selain Masjid Nurul diantarkan ke Masjid Nurul Iman untuk mendapatkan santunan anak yatim dari Masjid Nurul Iman. Batasnya adalah sampai kelas 3 SMA. Mohon dikoreksi Bapak pengurus barangkali ada yang salah. Jadi kami sangat menunggunya, mengingat kami juga ada datanya barangkali tidak jauh atau tidak tercapai dari jangkauan kami. Ada warga yang masuk menetap di lingkungan kita dan memiliki berstatus yatim, mohon disampaikan kepada kami. Insya Allah di Nurul Iman akan memberikan santunan anak yatim di malam ke-27 Ramadan. Begitu juga di mushola kita di malam ke-27 Ramadan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya itu pelaksanaan khatam Quran di Mushola Hidayah. Dapat kami sampaikan, insya Allah di malam ke-27 Ramadan di Mushola Hidayah kita akan melaksanakan khatam Quran
insya Allah di malam ini dan malam besok tadarus akan khatam dibacakan oleh putra-putri kita. Tentunya kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya setelah sholat tarawih berjamaah di malam ke-27 Ramadan, ayo kita sama-sama menyaksikan pelaksanaan khatam Quran di Musola Hidayah ini. Insya Allah untuk konsumsi akan disediakan dari Musola Hidayah. Amin. Tetapi barangkali dari anak muda yang ada yang merupakan untuk fasilitas konsumsinya kami masih menampung ya tentunya. Dan insya Allah sudah ada donatur untuk tumpeng nasi kuning dan lauk-lauknya, sudah ada donatur yang menyampaikan kepada kami untuk pelaksanaan khatam Quran nanti di malam ke-27 Ramadan. Luar biasa. Jadi ini anggap sebagai undangan resmi dari kami pengurus Musola Hidayah untuk sama-sama Bapak Ibu memanfaatkan waktunya setelah sholat tarawih berjamaah di malam ke-27 Ramadan. Mari kita sama-sama menyaksikan khatam Quran di Musola Hidayah. Baik, masih ada Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya kami sangat menunggu infak terbaik dari ayah bunda semuanya. Harapannya kita dapat closing di 50 juta bahkan lebih. Misalnya kekurangan 17 juta lagi insya Allah hari besok. Tapi masih menunggu infak terbaik dari Bapak dan Ibu semuanya seluruh jamaah Musola Hidayah semuanya. Karena di malam akhir 10 Ramadan ini tentunya mari kita berlomba-lomba untuk terus meningkatkan ibadah kita, baik salat tarawihnya, infaknya, tadarussannya, semua kita akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebelum lupa, barangkali dari jamaah Musola Hidayah yang akan melaksanakan i'tikaf di Musola Hidayah, alhamdulillah sudah 2 malam di Musola Hidayah mengadakan i'tikaf. Barangkali dari bapak-bapak khususnya ada yang ingin bergabung untuk melaksanakan i'tikaf di Musola Hidayah, bisa langsung menghubungi kami agar kami bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan i'tikafnya dan dikoordinasikan dengan bapak-bapak yang akan i'tikaf. Dan tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang akan disampaikan, bagaimana sih ketentuan yang kita beritikaf nanti akan kami sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak yang i'tikaf nantinya bapak, ataupun ibu-ibu, enggak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya ini sudah malam yang ke-24. Mohon maaf barangkali setiap malamnya dari pengurus Musola Hidayah, mungkin dari saya, Ketua Pak Sugianto, Pak Sosana, terus tidak bosan-bosan yang menyampaikan dari hati ke hati ini. Tentunya ini adalah wujud usaha kami, Bapak dan Ibu semuanya, agar bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu semuanya, agar bisa menyampaikan infak terbaiknya yang akan dialokasikan untuk pembangunan Musola Hidayah ini. Kami mohon dukungan dan doanya tentunya, dan infak terbaiknya sehingga pembangunan Musola Hidayah sampai titik finishing akhirnya. Insya Allah di tahun depan kita melaksanakan sholat tarawih di Musola Hidayah ini akan lebih nyaman lagi, karena kita tetap terus berusaha menghubungannya. Bagi Allah mengizinkan, bukan tidak mungkin di tahun depan mungkin kita sudah sedikit menggunakan AC. Amin. Saya mohon doanya dari Bapak semuanya. Kami pengurus Musola ini tidak ada apa-apanya sedikit pun apabila tidak ada dukungan dari ayah bunda semuanya, dari Bapak dan Ibu semua tentunya. Baik, selanjutnya sambil menunggu barangkali ada yang sedang